10 hari yang lalu, tepatnya 10 Oktober itu 2025, kita telah mendapat peraturan Presiden nomor 110 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian gas rumah kaca. Peraturan Presiden ini sekaligus mencabut Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021. 2 hari kemudian menjadi perhatian kita semua, maka saat ini sangat penting kita segera menyusun safeguard dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kenapa ini demikian penting? Tadi Bapak Carantinsus sudah menyampaikan. Nilai ekonomi karbon ini permasalahan lintas sektoral dan bahkan lintas negara. Kita tahu persis bahwa di dalam membangun komitmen nasional Determined Contribution itu terdiri atas 5 sektor utama, mulai dari sektor energi, sektor AGBU, sektor agriculture, sektor forestry, dan waste sama. Jadi kelima sektor ini diemban oleh banyak sektor, banyak kementerian, Pak. Sehingga sampai hari ini kita benar-benar belum tahu bagaimana penyelenggaraan safeguard ini dapat kita lakukan. Bagaimana kita membangun carbon integrity yang kemudian mengharuskan kita ada safeguard yang memadai untuk pelaksanaan itu. Kenapa ini penting, sekalian? Bahwa Paris Agreement yang kemudian dirumuskan tahun 2016 tidaklah kemudian disepakati pasal per pasalnya dengan sangat mudah. Diperlukan waktu hampir 8 tahun untuk menyatakan bersama artikel 6 dari Paris Agreement itu disepakati mulai berlaku. Ada waktu 8 tahun yang cukup panjang yang tidak bisa dirumuskan secara menyeluruh oleh seluruh negara. Memerlukan waktu 8 tahun, dan waktu inilah yang kemudian membuat dan mendorong tumbuh kembangnya voluntary carbon market (VCM). Jadi suatu perdagangan karbon berdasarkan asas dari kesukarelaan. Kalau yang disebut sukarela, Pak, lepas dari konsep yang dimandatkan di dalam Paris Agreement. Paris Agreement sudah mengajak kita semua dengan serius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara sistematis dan mempunyai prioritas. Bukan dilakukan dengan skema masing-masing. Ini yang kemudian terjadi. Maka selama 8 tahun itu tumbuh pesat yang disebut dengan voluntary carbon market. Kita Indonesia saat itu masih menganut dengan compliant market berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement. Ada jeda yang cukup panjang, ada mekanisme yang sangat berbeda antara compliant market dan voluntary carbon market. Di sini yang kemudian harus kita jaga bersama. Indonesia dari Pak Wahyu Sakti Trenggono telah menyampaikan kepada kita ini negara yang paling besar kemampuan penyerapan emisi gas rumah kacanya. Kita memiliki hutan mangrove terbesar di dunia, 23% mangrove dunia seluas 3,44 juta. Ini dimiliki Indonesia, sisanya dibagi banyak negara. Kemudian ekosistem yang berikutnya gambut. Gambut kita merupakan negara dengan gambut terbesar di dunia setelah Brasil. Gambut kita mencapai 13,7 juta hektar. Dengan kawasan hidrologi gambut mencapai 24 juta hektar. Ini angka yang sangat besar, Pak. Sangat besar dan tidak dimiliki negara lain. Pada saat kemudian Pak Okta tadi menyampaikan, suhu kita sudah menembus 1,4 derajat Celcius dibanding pra-industrialisasi tahun 1880. Artinya ini sudah mendekati garis, tidak banyak waktu lagi kita untuk berpikir untuk menyamakan langkah di dalam rangka upaya penurunan gas rumah kaca. Indonesia tadi kami sebutkan dengan banyak keunggulan komparatifnya. Dengan tadi yang saya sebutkan, Indonesia bahkan memiliki indeks biodiversity tertinggi nomor 2 di dunia setelah Brasil. Itu juga dengan data kita hari ini. Kalau datanya kita detailkan, mungkin kita juga tidak kalah dengan Brasil, selisih dari indeks biodiversity. Kita memiliki 22 tipe ekosistem dari 31 ekosistem di seluruh dunia, Pak. Ini benar-benar hal yang membuat Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Ketidakberhasilan Indonesia di dalam rangka melakukan penanggulangan krisis iklim ini berdampak serius untuk global. Karena dominasi Indonesia sebagai negara yang super power dari sisi komparatifnya. Hari ini yang kita perlukan bersama adalah membangun keunggulan kompetitif
melalui nilai ekonomi karbon dengan high integrity-nya. Bagaimana menjaga high integrity-nya? Ya diperlukan safeguard ini, Pak. Jadi kami tentu menyambut baik safeguard dari high integrity carbon pricing ini yang disusun oleh IOG, kita dengan teman-teman kejaksaan. Harapan kita, Pak, harapan kita tentu langkah-langkah ini menjadi penting. Bapak Jaksa yang sangat kami hormati, tadi Bapak Jamnisus mengingatkan kepada kita semua, nilai ekonomi karbon yang kita bangun tidak boleh semata-mata hanya untuk bertujuan membangun meraup keuntungan ekonomi di sela-sela celah hukum kita yang belum memadai untuk mengawal itu. Rent seeker yang hari ini tentu banyak digunakan oleh para volunteer untuk memanfaatkan jasa-jasa voluntary carbon market ini harus benar-benar dapat kita kendalikan. Maka Indonesia mencoba serius melengkapi compliant market berdasarkan Paris Agreement artikel 6 tadi. Di antaranya tentu dengan keluarnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2021. Peraturan presiden benar-benar semuanya dimandatkan untuk Paris Agreement. Tidak ada voluntary kata-kata di sana. Namun di dalam pasal 77-nya, di dalam Perpres 98 2021 dimungkinkan adanya mutual recognition agreement antara voluntary carbon market dengan compliant market yang kita miliki. Ini supaya apa? Supaya bahwa semua voluntary carbon market yang kita bolehkan masuk di dalam skema perdagangan Indonesia wajib mengikuti compliant market yang digariskan di dalam Paris Agreement. Pasal ini yang sebenarnya kemudian telah kita aktualisasikan. Kenapa pasal ini kita aktualisasikan? Karena selama hampir 10 bulan sejak kita ambil bahkan 1 tahun sejak kita sampaikan perdagangan karbon domestik yang dirilis oleh Bapak Presiden Joko Widodo September 2023 tidak juga menggairahkan perdagangan karbon domestik kita. Kemudian kita juga mendorong perkembangan perdagangan karbon internasional pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu. Ini juga tidak bergerak pasar kita, Pak. Pasar yang kita bangun berdasarkan compliant market tidak mendapat respon dari internasional. Buyer tidak ada yang datang, Pak. Kita sudah membuka diri melakukan internasional carbon trading yang selama ini kita masih tutupi. Tanggal 20 Januari kita buka. Ternyata apa yang terjadi? Pasar internasional dikuasai sebelumnya oleh voluntary carbon market, oleh skema voluntary yang skema voluntary yang ada di global ini. Sehingga mau nggak mau, maka ini harus kita kolaborasikan. Melalui Mutual Recognition Agreement, Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan MRA dengan 5 skema voluntary yang sangat besar di global hari ini, mulai dari Gold Standard, Plan Vivo, Vera, GCC, Global Carbon Council, dan yang terakhir Pure Earth. Ini dimaksudkan untuk mengambil jeda antara voluntary dengan compliant market. Saat ini kita sedang berjalan pendetilan dari MRA itu untuk kemudian kita operasionalkan. Sehingga dengan demikian pertanyaannya sama dengan Jamidun tadi. Bagaimana kita mengawal bahwa nilai ekonomi karbon ini digunakan untuk maksud yang memang dimandatkan dalam nationally determined contribution. Tidak bukan untuk maksud yang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian tanpa melakukan MRA itu, bagaimana kemudian voluntary carbon market itu melakukan penghitungan karbon di masing-masing sektor. Sehingga perlu sekali dokumen ini harus kita selesaikan. Jangan kita berhenti dalam seminar ini, tuntaskan ini. Karena hanya dengan inilah kita mampu membangun high integrity carbon pricing kita. Serius, Pak, ini nilai sangat besar. Kenapa saya katakan serius? Maka di dalam Dubai Climate Pact pada konteks mitigasi di artikel 27-nya berbunyi bahwa semua negara wajib menurunkan emisi gas rumah kacanya 43% pada tahun 2030 dan 60% pada tahun 2035 dengan baseline data emisi gas rumah kaca tahun 2019. Ini angka yang cukup jangan bukti. Kalau kita lakukan ini, maka jebol ekonomi kita. Di dalam inventarisasi gas rumah kaca yang kemudian telah diratifikasi oleh UNFCCC, angka reduksi emisi kita, angka
gas rumah kaca kita 1.145 juta ton. 1.145 juta ton. Jadi ini angka yang menjadi landasan kita untuk diturunkan tahun 2030 sebesar 43% dan 2035 sebesar 60%. Kita belum mampu mencapai itu. Bahkan sampai tahun 1035 pun kita masih mencatatkan emisi kita masih di angka 1.468 juta ton. Lebih tinggi daripada angka yang ada di tahun 2019 yang harusnya kita turunkan. Tetapi kalau berdasarkan komitmen yang dulu, upaya kita sebenarnya sudah sangat berupaya untuk mencapai target itu. Kenapa kita katakan demikian, sekalian? Maka angka itu berkonsekuensi, kata Pak Jibidut, terkait dengan pembiayaan. Kita tidak cukup biaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sedemikian besarnya. Saya salah satu yang mengusung Indonesia for Net Zero. Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca, bahkan angka reduksinya tercatatkan mestinya angka gas rumah kacanya untuk progressing itu min 140 juta ton CO2 di tahun 2030. Ini memerlukan hampir 500 triliun rupiah hanya untuk min 140 juta ton, di luar biaya manajemen, di luar biaya operasional kantor KLH dan seterusnya. Kemudian pada saat kemudian dengan skenario ini kita dimintakan turun lebih drastis lagi 206 juta ton CO2 untuk tahun 2030. Ini angka yang cukup sangat besar dan memerlukan upaya yang besar dan pendanaan yang cukup memadai. Tidaklah mungkin kita bisa mengharapkan dana itu kita ambil dari kegiatan ekonomi normal kita. Maka nilai ekonomi karbon ini menjadi penting. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi, maka angkanya 10 kali lipat dari sektor kehutanan. Mencapai bahkan 5.000 triliun untuk kita mampu menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, membangun sekat dari nilai ekonomi karbon ini harus kita lakukan dengan sangat segera. Melalui Perpres yang baru 110 tahun 2025, maka Indonesia telah membuka diri dengan skema voluntary carbon market. Di sisi compliant market yang terus kita kembangkan. Dua skema ini tidak boleh saling dikombinasikan, tidak boleh dibentur-benturkan. Pada saat kemudian compliant market belum sepenuhnya dianut oleh semua negara, maka voluntary carbon market ini menjadi salah satu langkah yang harus kita cermati, kita pertimbangkan untuk dioperasionalkan di negara kita. Maka untuk itu, bagaimana cara melakukan pengawasannya? Kita memerlukan safeguard ini. Sehingga kami sangat berharap dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 harus diiringi safeguard yang cukup sangat kuat di antara kita. Saya sangat berharap apakah bisa kemudian seminar ini menghadirkan draft instrumen yang menjadi kebijakan keputusan atau keputusan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Kejaksaan. Sambil kita menunggu peraturan pemerintah yang mengatur ini, Pak. Enggak, itu ada artinya kita punya guidance sebelum kita kemudian mendapat undang-undang yang lebih kuat lagi. Ini yang saya ingin sampaikan. Demikian pentingnya agenda kita hari ini. Tanpa menghadirkan integrity carbon pricing, keunggulan komparatif yang kita miliki benar-benar akan bernasib seperti komoditas yang lain. Kita memiliki sawit hampir 17 juta hektar, tetapi harga CPO ditentukan oleh Malaysia. Kita memiliki waktu itu memiliki hutan yang cukup sangat lebat, loknya lari semua dan tidak tinggal lagi di Indonesia. Cukuplah sudah kelalaian kita dalam menjaga komoditas yang melok kelihatan mata. Ini bukan komoditas lagi yang akan menghadapi dengan kita. Ini adalah efek. Hanya surat, Pak. Hanya surat. Menjaga komoditas saja setengah mati, bagaimana kita bisa menjaga surat? Maka langkah-langkah ini sangat kita perlukan di tengah upaya pemerintah untuk mengkolaborasikan antara voluntary carbon market dengan compliant market. Kita sangat menunggu hasil seminar ini, kemudian kita bisa desain strukturnya menjadi instrumen yang mendukung sekat dari apa yang disampaikan oleh Jan Bidin tadi, mulai dari keadilan
ekologis yang memang harusnya angka uang dana itu dikembalikan ke sana. Keadaan sosial yang selama ini kita sering lupakan. Saya orang kehutanan, 33 tahun saya berbakti bekerja di sektor kehutanan, mulai dari jabatan paling bawah sampai ke Dirjen Kampung waktu itu. Dalam penetapan area konsesi hak pengusaha hutan, dulu namanya ada HPH, ada HTI, maka pemerintah belum menghitung dengan detail keberadaan masyarakat adat yang ada di dalamnya, keberadaan masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Maka kemudian Jampitsus mengingatkan bahwa bahwa nilai ekonomi kampung ini tidak boleh melupakan keadilan sosial. Jangan hanya gara-gara satu lembaga yang kemudian memberikan hak kita konsesi, ada masyarakat yang tertinggal, tidak kita perhatikan, yang semestinya sehariannya mereka sebenarnya yang jaga hutan tanpa kita minta, tanpa kita perintahkan, tanpa kita ulang. Norma-norma ini yang kemudian harus kita bangun bersama. Tentu event ini, acara ini menjadi sangat penting buat kita semua di tengah Indonesia mengusung tema Indonesia Carbon Integrity dalam COP 30 nanti di Balong Pasir. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, maka sekali lagi keunggulan komparatif yang kita miliki tidak kita sia-siakan, tapi mampu kita balikan menjadi keunggulan komparatif yang mampu memenuhi sisi pendataan dari penyelenggaraan nilai produk karbon yang sejatinya hanya kita niatkan untuk mencapai paling tidak konsensus nasional kita global melalui nasionalnya DTP kontribusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.